Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang syariat Islam dan Parindra. Perkenalkan, saya Saifa Aurelia. Saya Nurul Kamila. Saya Hania Zara. Saya Kartika Kasanti. Saya Lutfi. Saya Rido Pangestu. Syarikat Islam. Gambaran umum SI. Syarikat Islam atau SI adalah organisasi perkumpulan para pedagang-pedagang Islam yang menentang masuknya perdagangan asing. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dengan nama awal yakni Syarikat Dagang Islam dan merupakan cikal bakal Syarikat Islam 1912 yang pada tahun 1923 berubah menjadi Partai Syarikat Islam atau PSI dan tahun 1929 berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Syarikat Islam merupakan kelompok organisasi politik pertama yang bercita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia. Faktor terbentuknya. Yang pertama faktor ekonomi, yaitu untuk memperkuat diri perdagangan pribumi dari persaingan dagang dengan Cina dan Tionghoa yang sifatnya merugikan pedagang pribumi. Yang kedua faktor agama, yaitu memajukan agama Islam, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba saatnya untuk tujuan SI. SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Yang kedua, membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Yang ketiga, mengembangkan jiwa dagang. Yang keempat, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang kelima, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang keenam, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama. Peristiwa penting. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Minoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakannya di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Kongres ketiga diadakan tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pertanyaan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Kongres keempat diadakan pada tahun 1917 di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri, kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. SI mencalonkan HOS Tjokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Kongres kelima, disiplin organisasi diadakan tahun 1921 untuk membersihkan SI dari komunis. Semaun. Dari ya. Semaun dan pengikutnya dipecat dari SL karena dianggap ini SL kan? Dari Semaun dan pengikutnya dipecat dari SI karena dianggap sebagai duri dalam daging oleh sejumlah petinggi SI. Kongres Madiun tanggal 17 sampai 20 Februari 1923. Nama Syarikat Islam diubah menjadi Partai Syarikat Islam (PSI). Penggantian nama ini sekaligus menghapus kesan SI kemasukan kaum sosialisme kiri komunis. Kongres 1929, pergantian nama pada tahun 1929, Partai Syarikat Islam (PSI) ini diganti lagi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Adapun faktor keuntungan, pada tahun 1914
Beberapa anggota Sarekat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh-tokoh industri sosial demokratis Vereniging atau ISDV bernama Hank Smith-Fleet, yaitu anggota-anggota Sarekat Islam seperti Samaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Kemunduran Sarekat Islam terjadi ketika perpecahan terletak di tubuh Sarekat Islam itu sendiri. Pada saat itu, Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu ada Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Semaun dan Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Cokroaminoto. Adapun tokoh-tokohnya itu ada Haji Samanhudi, Cokroaminoto, Semaun, Abdul Muiz, Haji Agus Salim, Suryo Pranoto, dan Alimin. Selanjutnya ada Parindra. Latar belakang ulang. Selanjutnya ada Cita Bimaji. Lanjut. Dulu tenang. Selanjutnya ada Parindra. Latar belakangnya itu pembentukan Parindra bermula dari keinginan golongan Priani Cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, golongan Priai Cendekiawa Jawa juga berkeinginan untuk menerapkan perjuangan komparatif terhadap kolonialisme Belanda. Parindra sendiri atau Partai Indonesia Raya merupakan salah satu organisasi yang bersifat moderat. Partai ini didirikan di Kota Solo, Jawa Tengah oleh Dr. Sutomo, yaitu pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi antara Budi Utomo dan juga Partai Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya dilakukan dengan cara memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Program-program melakukan pencerdasan secara politik, ekonomi, sosial kepada masyarakat sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan sendiri di masa depan. Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, pendidikan, dan kedudukannya. Membentuk dan menjalankan aksi besar hingga diperoleh pemerintahan yang demokratis berdasar kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Bekerja keras di setiap bidang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara ekonomi, sosial maupun politis. Mengusahakan adanya persamaan dan kewajiban serta kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Kongres 1. Dalam Kongres Parindra tahun 1937 itu muncullah Kusumo Sutojo yang dalam Kongres termasuk wakil nasionalis kanan dan paling setia dalam pemerintahan dan Tamrin, yang belakangan ini dalam Kongres tersebut mengadakan pandangan mengenai hak-hak tanah, dan dialah yang menggantikan kedudukan Sutomo sebagai pemimpin setelah ia wafat pada tahun 1938. Kongres kedua, untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Parindra membentuk organisasi rukun tani, membentuk syarikat-syarikat pekerja, melanjutkan swadasi ekonomi dan mendirikan Bank Nasional Indonesia. Kongres kedua, untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Parindra membentuk organisasi rukun tani, membentuk syarikat-syarikat pekerja, mengajukan swadasi ekonomi dan mendirikan Bank Nasional Indonesia. Kongres kedua dilaksanakan di Bandung pada 24-27 Desember 1938. Dalam kongres itu diambil keputusan-keputusan, antara lain tidak menerima peranakan menjadi anggota
berusaha keras mengurangi pengangguran dan meningkatkan transmigrasi guna memperbaiki kesejahteraan. Bubarnya Parindra. Parindra bubar karena kehilangan para pemimpinnya. Sejarahnya telah menyumbangkan energi besar terhadap usaha kemerdekaan Indonesia. Perannya dalam memaratakan hak rakyat di bumi dengan Bumi Putra dan golongan lain sudah diwujudkan dalam beberapa keberhasilan nyata. Tokoh-tokohnya yang pertama Sutomo, kedua dan Nadi, ketiga Gordianingrat, keempat Soekarjo Wijo Pranoto, Raden Margono, Dejojo Hadikusumo, Panji Suroso, Santoso, Topo Dojo, Sultan Noeralamsa. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.